Hai, gue David dan selamat datang di GGR Podcast. Halo semuanya, balik lagi di GGR Podcast. Apa kabar kalian semua hari ini? Apa kabar kalian semua yang lagi dengerin podcast gue hari ini? Dan yang baru dengerin podcast gue hari ini, apa kabar kalian semua? Gue doain semua semoga lancar-lancar aja. Gue doain juga semua yang positif-positif aja. Dan gue juga doain agar kalian semua dijauhkan dari segala macam penyakit. Dan abis itu gue makasih banget karena kalian semua udah dengerin podcast gue dari awal sampai akhir. Dan kalau misal kalian baru dengerin podcast gue hari ini, bisa juga cek podcast gue yang sebelum-sebelumnya yang ada di YouTube, Anchor, Spotify, dan Apple Podcast. Gue juga mau makasih banget buat kalian semua yang udah kontak gue dan udah berinteraksi sama gue lewat DM dan komen. Sehingga gue bisa memberikan nilai-nilai positif dari podcast gue di beberapa platform tadi ya. Supaya kalian juga mungkin dapat pengalaman yang bermanfaat dari gue. Terakhir, jangan lupa untuk kalian semua share podcast ini. Supaya apa? Supaya ceritanya tuh nggak itu-itu aja. Ceritanya mungkin bisa dari perspektif yang berbeda. Sehingga dari teman-teman kalian, atau dari keluarga kalian, dan yang lain-lain. Bisa juga gue ceritakan di podcast ini dan mungkin kalian bisa relate gitu. Nah, untuk podcast hari ini episode 20, bahasan kita adalah FWB atau Friend with Benefit. Sebelum lanjut ke tema kali ini, gue seneng banget karena gue bakalan nemenin waktu lu selama beberapa menit ke depan dan biar gue mulai podcast kali ini dengan sebuah ucapan terima kasih lagi yang sebesar-besarnya karena lu udah ngulangin waktu buat dengerin orang kayak gue mau ngomong terus ngedumel gak jelas, atau apa-apa yang sebenarnya tidak penting untuk dibahas, tapi Anda tetap dengarkan. Terima kasih. Yo. Temenan rasa pacar. Tanpa ikatan, ada pas kita butuh, dan gak ribet. Pernah gak sih kalian nemu kasus kayak gini di circle pertemanan kalian? Atau mungkin ada yang pernah punya pengalaman di kasus kayak gini? Nyaman banget temenan sama lawan jenis. Setiap ada masalah atau cuma sekedar cerita, dia pasti nyariin kalian. Bahkan sampai urusan seks pun butuh kehadiran kalian. Ketika ditanya hubungan kalian sedekat apa, dia cuma jawab, kita cuma temenan. Yang lu perlu pahami adalah dia lagi ngebawa lu ke sebuah hubungan yang disebut dengan Friend with Benefit atau FWB. Lalu, apa sebenarnya sih Friend with Benefit atau FWB ini? Jadi, ketika dua orang secara fisik sangat intim satu sama lain, namun mereka tidak memiliki komitmen apapun. Dengan kata lain, orang yang terlibat dalam Friend with Benefit ini sudah jelas sangat menikmati waktu bersama dengan seseorang. Namun hubungan mereka tidak meliputi soal romantisme dan ikatan apapun. Dan yang mayoritas terjadi motif dari FWB ini adalah ketertarikan secara fisik dan aktivitas seksual. Memang sudah bukan hal yang baru lagi ya perihal FWB ini, apalagi di kota-kota besar tentunya. Karena memang sekarang sudah banyak yang kejadian. Maksudnya gak sedikit orang yang ada di hubungan bernama FWB ini. Tapi bukan berarti semua orang mampu untuk menjalani. Soalnya kan ini juga berhubungan dengan perasaan seseorang. Kenapa? Karena FWB ini tentang sebuah ketertarikan, tentang sebuah kebutuhan, tapi juga tentang sebuah kebebasan. Coba misal lu bayangin, lu punya teman deket banget, terus sering bareng, sampai lu pernah tidur lagi sama dia. Terus dia bilang, tapi kita tetap teman aja ya, biar gak ada kata putus, biar awet gitu. Lantas, apa yang ada di pikiran kalian ketika ada di posisi ini? Seneng kah? Jadi, kita tentu gak munafik ya, apalagi tentang hal seks tentunya. Gue sendiri bisa bilang seks itu seru kali ya. Apalagi
si partner kita ini tentunya nggak nuntut ikatan apapun nih, yang bisa ngatur-ngatur kita tentunya, atau kalian semua juga. Dan yang kampretnya adalah bisa jadi kalian justru bingung dan sedih. Soalnya mungkin gara-gara kedekatan ini lu malah terlanjur sayang sama dia. Jadi kalau emang hubungan ini yang dia pengen, atau lu pengen, atau malah kalian berdua pengen, bolehlah buat kalian mungkin nih punya harapan untuk upgrade hubungan kalian ini jauh lebih serius. Tapi yang harus diperhatikan adalah memang butuh kerja keras. Dan kalau semisal lu beruntung, mungkin hatinya belum ada yang punya dan lu bisa milikin tentunya. Beda cerita kalau semisal kalian tuh udah satu visi misi buat FWB ini. Jadi nih nggak ada yang perlu ditanyain lagi, karena kan emang udah ngebikin sebuah perjanjian. Yang jadi masalahnya adalah gimana kalau semisal salah satu dari kalian udah terlanjur sayang, kayak yang udah gue bilang tadi, dan tentunya menginginkan lebih dari sekedar teman bareng dia. Atau bisa dibilang salah satu dari kalian berdua nih baper. Yang perlu di garis bawahi adalah, atau kita bisa kasih poin, ya kita tuh harus ngomongin, kita harus diskusi sebelum kita jawab masalah ini. Soalnya ya gue udah sempet tanya-tanya ya tentunya bareng sama temen gue yang ngejalanin sebuah FWB ini. Jadi nggak asal ngomong gitu. Jadi pasangan FWB ini mereka tuh udah deal soal buat apa tuh mereka ngejalanin sebuah hubungan ini. Terus soal apa juga yang mereka cari, yang kalian pasti tau lah, pasti rata-rata ya tentang seks lah. Udah bukan hal yang baru lagi gitu loh. Dia pengen kita tuh ada ketika dia butuh, tapi gak bakalan ganggu sisi kehidupan lu dan kehidupan yang lainnya. Begitu juga sebaliknya lu ke dia. Terus kebanyakan mereka gak ada ekspektasi kalau hubungan ini tuh bakalan dibawa ke lebih serius atau ke jenjang yang lebih serius. Bahkan gak sedikit dari mereka udah ngebahas soal bagaimana kemungkinan bila hubungan ini tuh selesai. Jadi ya kalau misal emang udah selesai, ya selesai aja gitu, gak ada yang perlu dituntut karena emang udah didiskusiin. Dan ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang punya pandangan soal hubungan dengan cukup pengalaman. Ya pastinya auto gagal gara-gara baper sih kalau misal ABG yang ngejalanin. Misal gini, lu sering bareng sama dia, deep talk juga sama dia, tidur bareng juga, tapi lu harus tetap teguh buat gak feel it gitu, biar ngejaga sebuah hubungan ini tetap jalan. Dan menurut gue ini gak sembarang orang yang bisa ngelakuin. Kayak yang tadi gue udah bilang, emang hanya orang-orang yang punya pengalaman yang bisa ngejalanin sebuah hubungan ini. Balik lagi buat ngejawab masalah, apabila kita udah terlanjur sayang sama dia, lebih sekedar temen sama dia. Kalau gue boleh beropini nih, ya tetap usaha sih, dan harus ada jangka waktu sampai kapan. Ya pastinya kan lu kayak punya sebuah ekspektasi buat hubungan lu sama dia. Terus mau sampai kapan kalau lu tuh gak punya rencana sampai kapan gue ngejalanin sebuah hubungan ini, kalau semisal lu tuh baper. Dan yang gak bisa kalian tolak adalah misal dia setuju, terus dia mengiyakan, atau lebih parahnya adalah kalian bakal jadi teman biasa. Karena cuma sampai FWB aja yang diharapkan dari lu. Itu kalau misal pahit-pahitnya dia cuma menginginkan hanya sebuah teman. Pastinya nantinya dia bakalan
jaga jarak sama lu. Karena ya lu dianggap nggak paham pemikiran dia. Ya karena baper itu tadi. Nah, jadi gimana? Kalau misal kalian enjoy dengan FWB ini, ya nggak banyak yang bisa dibahas sih. Dan nggak ada juga yang bisa nyalahin. Karena ini kan udah masuk ke privasi masing-masing ya. Tapi asalkan kalian bisa konsekuen dengan resiko dari pilihan kalian. Nah, terus kalau kalian masih terjebak nih karena kalian mengharapkan lebih dari kasus ini, ya tentunya dari gua selamat berjuang ya. Tapi ingat nih, ya kayak yang tadi udah gue bahas, lu tuh harus ngebikin sebuah rencana gitu loh, mau sampai kapan gitu. Sampai lu tuh tanyain ke dia langsung gitu loh. Nggak cuman hanya senang-senang kalau semisal lu tuh baper. Apalagi nih lu pengen banget, terus pahitnya tuh nggak sesuai sama ekspektasi kalian. Ya pokoknya sih lu berjuang lah segimana mestinya lah. Dan mungkin segini dulu kali ya podcast gua kali ini. Sekali lagi gua makasih banget buat kalian semua yang udah stay dengerin podcast gua dari awal sampai dengan episode ini. Gua amat sangat berterima kasih banget sama kalian semua para pendengar setia JCR Podcast. Balik lagi, gua ingetin jangan lupa share podcast ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa dengerin podcast ini dan siapa tahu relate juga di kehidupan mereka. Terus kalau semisal kalian mau request tentang pembahasan apa yang mungkin gua bisa bahas di JCR Podcast, lu bisa kontak gua di @JCR_podcast. Lu bisa hubungin gua di situ, lu bisa kontak gua di situ, lu bisa ceritain keluh kesah lu di situ. Dan sekian podcast gua kali ini. Terima kasih. Bye bye. Kecap.